Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Pranata dengan NIM 22040220. Di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan PLTS atap sebagai syarat untuk ujian tengah semester mata kuliah energi baru dan terbarukan kelas TEC. Di mana di sini saya akan menjelaskan perencanaan PLTS atap pada rumah saya sendiri. Untuk analisa lokasi PLTS atap pada rumah saya yang terletak pada lokasi Jalan KL Yosdarso Lingkungan 9 nomor 55 Gang Sedulur Kelurahan Cengketuri, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan kode pos 20747. Di mana pada perencanaan ini PLTS akan diletakkan pada atap rumah yang terletak pada atap rumah bagian belakang namun tidak terlihat pada gambar di samping. Rumah saya ini memiliki daya sebesar 900 volt ampere atau 900 VA. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa dari tampak atas terlihat bahwa atap rumah bagian belakang yang digunakan berbentuk prisma segitiga, di mana sisi depan rumah menghadap utara dan sisi belakang menghadap selatan. Sehingga atap rumah bagian belakang akan menerima sinar matahari terbatas di pagi hari, mulai terkena sinar matahari langsung di waktu pagi menjelang siang hari dan mencapai produksi energi maksimal di siang hari sampai menjelang sore hari. Untuk rumus perhitungan luasnya yaitu di mana di sini diketahui panjang atap 10 meter, lebar sisi miring 5 meter, sudut kemiringan 30 derajat, dan tinggi atap prisma yaitu 1,5 meter. Di mana rumusnya yaitu P dikali setengah cos alpha, di mana sehingga 10 dikali 8 per 2 dikali cos 30 derajat. Sehingga hasilnya itu 34,64 meter persegi. Nah, untuk selanjutnya itu analisa kelistrikan, di mana pada rumah saya itu terdapat beberapa peralatan yang membutuhkan energi listrik, yaitu ada kipas angin, pompa air, rice cooker, AC, kemudian ada lampu, kemudian ada laptop, dan juga kulkas. Jika di total konsumsi daya yang dibutuhkan yaitu 12.450 watt hour, di mana rumus dari konsumsi daya itu atau KWH sama dengan besar daya atau watt dikali durasi pemakaian per jam. Kemudian energi harian pada waktu seminggu yaitu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hingga Sabtu hingga Minggu, di mana di sini rata-rata penggunaan listrik dari pagi hingga maksud saya rata-rata penggunaan listrik dari pagi hari hingga sore hari, di mana di sini pada hari Senin di awal stand awal pagi atau pagi hari 4.560,1 dan pada stand akhir atau sore hari 4.564, sehingga selisihnya yaitu 4,8 kWh. Nah, di sini sudah saya tulis pada tabel semuanya dari hari Senin sampai hari Minggu, di mana rata-rata penggunaan listriknya yaitu selisihnya 5 kWh. Nah, untuk menentukan kapasitas PLTS yang akan digunakan, maka kita dapat menghitung kapasitas KWH sama dengan rata-rata energi harian siang per PV out harian, di mana rata-rata energi harian siang tadi sudah kita dapat yaitu 5 kWh, kemudian kita bagi dengan 3,676 sehingga hasilnya 1,360 kWp. Kemudian kita dapat menghitung daya puncak sistem yaitu dengan rumus kapasitas optimal atau WP ditambah kapasitas optimal atau
WP dikali rugi-rugi sistem atau persen. Di mana kita masukkan saja angkanya yang tadi, yaitu 1.360 ditambah 1.360 dikali 25%, sehingga hasilnya 1.700 WP atau 1,7 KWP atau kilo WP. Untuk menghitung modul surya dan luas area efektif, yaitu 1,7 dibagi 0,14 sama dengan 12,14 meter persegi, sehingga jumlah modul yang dibutuhkan yaitu daya puncak sistem PLTS atap dibagi WP per modul, sehingga 1.700 dibagi 300 sama dengan 5,66 atau kita bulatkan menjadi 6 unit modul surya, sehingga membutuhkan 6 unit solar panel dengan kapasitas 300 WP. Nah, selanjutnya di sini ada tergambar atau tersusun tabel uraian analisa finansial mulai dari komponen utama, ada harga satuan, satuannya berapa sih hingga harga totalnya berapa. Di sini saya menggunakan sistem modul surya dan mounting, yaitu modul surya jenis monocrystalline 300 WP sebanyak 6 unit, di mana harga satuannya itu 3 juta, sehingga kita kali 6 sehingga totalnya 18 juta. Kemudian ada mounting array mounting support and accessories plus grounding system ada 5 unit, di mana harga satuannya yaitu 500.000 sehingga totalnya 2.500.000. Kemudian untuk sistem PV inverter dan controllernya saya menggunakan solar inverter grid-tied 3.000 watt, di mana saya menggunakan satu unit dan harga satuannya itu 5.100.000. Kemudian ada DC combiner box satu unit sebesar 1 juta. Kemudian ada solar charger controller sebanyak satu unit dengan harga 100.000. Kemudian ada distribusi daya dan grounding PLTS, di mana yang pertama itu metering ekspor impor 1 unit 750, kemudian power kabel 100 meter 560, kemudian ada kabel PV string DC combiner box inverter panel AC 100 meter seharga 950, kemudian ada untuk jasa pemasangan, untuk jasa layanan pengiriman instalasi dan SLO satu set 2.050.000, sehingga total untuk biaya instalasi atau finansialnya yaitu 3.310.000. Mungkin itu saja penjelasan dari tentang penerapan PLTS atap pada rumah saya atau perencanaan PLTS atap pada rumah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.